Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai marilah kita berdoa dulu. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah al-Fatihah. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang qadha dan qadar. Nah, dalam bahasan ini nanti ada beberapa poin yang harus kita pelajari. Yang pertama yakni makna iman pada qadha dan qadar, dan yang kedua perilaku dan hikmah beriman pada qadha dan qadar. Sebelum itu kita pahami dulu pengertian makna qadha dan qadarnya dulu. Sebagian ulama berpendapat bahwa qadha berbeda dengan qadar. Nah, qadha lebih dahulu dari qadar atau sebaliknya. Yang saya rangkum di sini, qadha itu pengertian dari beberapa ulama adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Kemudian qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang saat ini sedang terjadi. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa qadha adalah ketetapan secara keseluruhan pada zaman azali. Kemudian qadar adalah bagian dari rincian dari ketetapan tersebut. Qadha dan qadar pada hakikatnya memiliki satu makna, yakni kalau bisa kita simpulkan, makna qadha dan qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di Lauh Mahfuz bagi seluruh makhluk. Jadi sejak tadi dikatakan zaman azali itu zaman di mana belum ada makhluk yang diciptakan, hanya Allah Azza wa Jalla. Dan semuanya itu tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi segala apapun tentang kita yang terjadi dengan kita itu semua ditulis di Lauh Mahfuz sejak zaman azali. Itu pengertian qadha dan qadar. Nah, kemudian lalu pengertian makna iman kepada qadha dan qadar. Nah, kita ketahui sendiri bahwa iman artinya percaya atau yakin. Berarti kalau iman pada qadha dan qadar, tentu kalian juga sudah bisa menebak ya, apa itu pengertiannya. Yakni meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki kehendak dan ketetapan atas semua makhluknya. Kita harus percaya itu, bahwa apapun yang terjadi dengan kita di dunia ini itu atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga sudah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 44 yang artinya begini, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita, menetapkan kebaikan. Tapi kita diberi pilihan mengikuti kebaikan itu atau menolak kebaikan itu. Semua terserah kita. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Takdir itu ada apa saja. Nah, selanjutnya dalil iman pada qadha dan qadar. Dalilnya apa? Yang mengatakan bahwa Allah itu yang memiliki kehendak dan ketetapan terhadap semua makhluknya. Yang pertama,
dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. Ayatnya bisa dibaca. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma ta'idul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Yang dimana artinya adalah Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Kita lanjut dulu pada ayat yang kedua, yakni Quran surat Al-Furqan ayat 2. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Satu lagi dalil Quran surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Artinya apa? Dari beberapa ayat ini bisa kita lihat bahwa Allah benar-benar tahu apa yang manusia tidak tahu. Dan Allah menciptakan segala sesuatunya itu sesuai dengan ukurannya masing-masing. Kita diciptakan tinggi, diciptakan lebih tinggi, kemudian ada yang cantik, ada yang lebih cantik, ada yang berkulit putih, berkulit hitam. Itu semua berdasarkan ukuran masing-masing. Kita tidak perlu istilahnya wong Indonesia, wong dhewe meri utawa iri dengki karo kaapiane wong liya. Iki ora oleh. Nyapa? Karena kabeh sudah ditetapkan dengan ukurannya masing-masing. Dan setiap yang diciptakan pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Perlu kita sadari itu. Baik. Agar lebih memudahkan pemahaman kita coba bedah macam-macam takdir. Ada berapa macam takdir? Ada dua. Yang pertama yakni takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Kita lihat dulu ayatnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Dari ayat ini saja itu saya tandai yang berwarna kuning sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Berarti takdir mu'allaq ini adalah suatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pelaksanaannya ditunda dan digantungkan kepada manusia. Jadi Allah sudah menetapkan bahwa si A akan jadi pintar misalkan. Atau si A mempunyai kepintaran, si A mempunyai tubuh yang besar. Atau si A memiliki kecerdasan di atas rata-rata misalkan. Tapi
pelaksanaannya itu ditunda dan digantungkan kepada manusianya. Seperti contoh misalkan ada kekayaan, kepandaian, prestasi, dan kesehatan. Tentu kita tahu, kalau kita ingin kaya harus banyak bekerja. Harus bagaimana pandai-pandai mencari uang. Pengen pandai kita harus belajar. Kita itu sudah dibekali kepandaian oleh Allah. Kita dibekali kekayaan, prestasi, dan kesehatan. Tapi agar bisa menjadi lebih pandai, pengen lebih kaya, pengen lebih berprestasi, itu tergantung diri kita, tergantung usaha yang akan kita lakukan, tergantung diri kita mau berusaha atau tidak. Jika diri kita mau berusaha, ya pastinya akan memperoleh apa yang kita usahakan. Baik, macam-macam takdir yang kedua yakni takdir mubram. Yakni berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi diusahakan oleh manusia, yang ini adalah takdir yang sudah pasti dialami oleh setiap manusia dan tidak dapat diubah. Jadi kita tidak bisa merubah ini. Semua sudah pasti dan paten. Yang pertama, kematian. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, maka mereka tidak dapat meminta penundaan ataupun percepatan sesaat pun. Ini mengartikan bahwa kita tidak bisa menunda kematian dan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Semua sudah ditentukan oleh Allah dan pasti kita akan mengalami itu. Tidak bisa kita tunda ataupun kita cepat-cepat. Kemudian yang kedua adalah jodoh. Nah, jodoh ini sudah ditentukan oleh Allah. Tapi dalam perihal jodoh ya jangan diam saja. Kita harus cari ya. Kalau nggak cari ya nggak dapat. Ya kalau nggak dapat di dunia berarti jodohnya di akhirat gitu aja. Ya sebagai seorang muslim yang bijak, hendaknya kita juga menjaga diri kita karena jodohmu adalah cerminanmu. Kamu baik, jodohmu insya Allah baik. Kamu jahat, jodohmu juga jahat. Jadi menyesuaikan dengan dirimu sendiri. Kalau lihat cermin, itulah. Kemudian yang ketiga adalah jenis kelamin. Tidak mungkin kita merubah jenis kelamin secara alami ya. Tapi kalau dipaksa itu nggak baik, itu dosa. Karena kita mengingkari takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah hari kiamat. Hari kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak mungkin kita bisa menghindari itu. Pasti terjadi. Nah, kemudian seperti apakah contoh perilaku kita sebagai wujud beriman pada qada dan qadarnya Allah? Nah, yang pertama adalah optimis, ya, optimis menjalani kehidupan. Tentu kalian sudah tahu apa itu optimis. Ya. Orang yang optimis itu selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala macam permasalahan. Kenapa? Karena ia yakin bahwa Allah akan mengabulkan permohonan yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Orang optimis itu tidak mudah menyerah. Dia selalu berpandangan bahwa saya bersama Allah dan saya pasti bisa. Selama saya sungguh-sungguh dan saya berdoa, insya Allah akan mengabulkan apa yang saya panjatkan atau saya mohonkan. Kemudian yang kedua, berikhtiar dengan optimal. Optimal itu maksimal. Kalau muslim dan muslimah yang beriman itu harus berusaha meraih cita-cita dengan optimal. Tidak boleh kita itu mudah putus asa sebelum berusaha dengan maksimal. Harus dioptimalkan dulu. Ikhtiar itu usaha. Usaha maksimal dulu. Dimaksimalkan sebisa mungkin. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Nah, setiap orang memiliki cita-cita dan impian, bukan? Nah, tetapi bagaimana, apa sebaiknya yang harus kita lakukan agar cita-cita itu tercapai?
Dan bagaimana jika cita-cita yang kita impikan itu tidak tercapai? Nah, disinilah pentingnya bertawakal. Bertawakal itu maksudnya adalah menyerahkan semua hasil usaha kita yang tadi sudah optimis, berikhtiar. Nah, kita perlu bertawakal, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Penguasa. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Tawakal gue jenenge, wis usaha maksimal, ikhtiar wis, optimis sudah, tinggal kita serahkan hasilnya kepada Allah. Itu namanya tawakal. Kemudian menjadikan setiap aktivitas sebagai ibadah. Ibadah itu ya niate, misalkan sampean belajar sekarang mendengarkan mata pelajaran PAI, dijadikan itu sebagai ibadah. Niat ingsun sinau PAI, pendidikan agama Islam, materi qada dan qadar, muga-muga oleh barokah, muga-muga entuk hidayah lan Gusti Allah ngridoni marang kabeh sing tak lakoni dina iki. Kui salah satunya dongane kayak ngono, tadi diniatkan dengan semua kegiatan itu ibadah. Termasuk bertemu dengan teman, ngobrol dengan teman, itu ngobrol yang baik-baik, itu diniatkan dengan ibadah, insya Allah dapat pahala. Itu termasuk contoh-contohnya. Kemudian mengiringi usaha dengan doa. Jangan sampai sudah ikhtiar, sudah optimis, tapi tidak diiringi dengan doa. Itu muspro. Jangan meremehkan dengan doa. Kenapa? Karena doa adalah ikhtiar batin yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita untuk meraih sesuatu. Doa itu energi supranatural. Ya terkadang kita tidak bisa langsung merasakan, tapi betapa indahnya orang yang bisa merasakan hebatnya doa itu. Karena dengan kadang-kadang orang itu usahanya ya biasa saja, tapi doanya kental. Beniso awan sore bengi donga kabeh aktivitas diniati ibadah tiba-tiba tercapai. Nah, itu pentingnya doa di situ. Tidak semuanya usahanya keras, doanya keras. Mesti keras itu nekat, ya. Usahanya nekat, dengan nekat tercapai. Kadang-kadang ya tidak selalu seperti itu. Makanya sebagai wujud iman kita kepada qada dan qadar, ya berdoalah. Kemudian tidak mudah putus asa ya. Ya ini penting. Kadang-kadang banyak di antara kita ketika mengalami kegagalan itu langsung putus asa. Padahal kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Semakin banyak gagal berarti kesuksesan Anda akan semakin dekat. Karena sukses itu berangkat dari gagal yang sudah dilaksanakan, yang sudah dilewati, barulah ia sukses. Dan jangan lupa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bersyukur, dengan syukur akan ditambah nikmatmu, dan bila kamu kufur maka dikurangi nikmatmu. Jadi sering-seringlah banyak bersyukur. Kemudian bersabar menghadapi cobaan. Cobaan kuwi ujian ya. Nek ning sekolahan kuwi ujian nasional, ujian kompetensi, mata pelajaran kuwi ya termasuk ujian. Ya walaupun kadang-kadang ujian itu terasa lebih berat, kayak kita nggak bisa melewatinya. Ya namanya manusia kan, memberi ujian kepada manusia lainnya ya tidak seperti Tuhan. Tidak seperti Allah. Kalau Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Makanya kita harus bersabar kalau diberi ujian pada Allah. Berarti kalau ada ujian yang sulit, ujian dari manusia atau dari Bapak Ibu guru, itu ada yang sulit. Ya itu berarti kamu bisa melewati itu. Karena itu termasuk qada qadarnya Allah. Asalkan kita percaya bahwa cobaan ini adalah ketetapan Allah. Segala sesuatu yang terjadi
akan mendatangkan manfaat. Kita harus percaya itu. Jadi tidak boleh langsung menyerah ketika kita mendapatkan cobaan yang berat. Jadi saya harapkan teman-teman semua paham akan contoh perilaku kita sebagai wujud iman kepada qada dan qadar. Baik, yang terakhir ya ini kita bahas hikmah beriman pada qada dan qadar. Insya Allah dengan kita mengikuti atau menjalankan atau melaksanakan tadi contoh perilaku iman kita kepada qada dan qadar, tentunya kita akan menjadi hamba yang ridho dan ikhlas, rela, ya jadi wong sing legowo. Kemudian menjadi hamba yang bersyukur dalam setiap keadaan. Setiap apapun yang kamu dapatkan, entah itu kecil atau besar, insya Allah akan menjadikanmu mudah bersyukur dan ditambahlah nikmatmu. Kemudian memiliki sifat tawaduk. Tawaduk kira sombong, rendah hati. Jadi orang yang ya wis biasa. Untuk jadi juara siji ning kelas wis biasa. Oleh duit akeh alhamdulillah biasa. Ya. Wis dadi wong sing biasa, tapi jadilah yang luar biasa nanti di langit ketika sudah di akhirat. Kemudian tentunya kita akan menjadi terbiasa berprasangka baik kepada Allah. Dengan melaksanakan tadi semuanya insya Allah kita jadi orang yang mudah berprasangka baik. Karena husnudzon itu sulit, yang mudah itu suudzon. Sidik-sidik gampang rasani, itu bahaya itu ya. Mudahlah untuk husnudzon ya, yang berprasangka baik, jangan yang buruk. Kemudian dengan itu semua bisa menciptakan kehidupan yang damai dan tenang di lingkungan kita, serta hati kita menjadi tentram, aman, dan damai. Baik anak-anakku, itu yang tentu harus teman-teman pelajari pada kesempatan kali ini. Tapi jangan lupa materi dari bab 1 juga dipelajari, iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Itu dipelajari semuanya. Nanti jam 12 siang sampai besok bisa diakses link untuk uji kompetensi pendidikan agama Islam bab 1 dan 2. Jadi dipersiapkan, kalau lupa materinya bisa dilihat di video saya yang bab 1 sudah saya taruh di link deskripsi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.